wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Fauzia dengan nomor NIM 2312590. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penuntasan wajib belajar. Jadi, apa itu penuntasan wajib belajar? Nah, penuntasan wajib belajar adalah sebuah tonggak penting dalam perjalanan pendidikan seseorang. Ini menandai keberhasilan individu dalam mencapai tingkat pendidikan dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, di balik pencapaian ini terdapat makna yang lebih dalam. Jadi, apa itu wajib belajar? Wajib belajar adalah program pendidikan yang mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan hingga tingkat tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pembangunan bangsa. Lalu, mengapa penuntasan wajib belajar itu sangat penting? Karena akses terhadap pengetahuan. Pendidikan dasar membuka pintu bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Kemudian, kesempatan kerja. Jadi, lulusan wajib belajar memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian, partisipasi dalam masyarakat. Pendidikan membantu individu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Kemudian, pengembangan diri. Belajar sepanjang hayat menjadi lebih mudah bagi mereka yang telah memiliki dasar pendidikan yang kuat. Dalam penuntasan wajib belajar tentunya memiliki beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama, keterbatasan akses. Karena jarak sekolah yang jauh, biaya pendidikan dan fasilitas yang kurang memadai masih menjadi kendala di beberapa daerah. Kemudian tantangan selanjutnya ada motivasi belajar. Tidak semua anak memiliki motivasi yang sama untuk belajar. Kemudian ada lingkungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting dalam mendorong anak untuk menyelesaikan wajib belajar. Kemudian, bagaimana upaya untuk meningkatkan penuntasan wajib belajar? Yaitu salah satunya peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan sekolah, perpustakaan, dan fasilitas belajar lainnya yang sangat penting. Kemudian, program beasiswa. Beasiswa dapat membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Kemudian, keterlibatan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penuntasan wajib belajar. Penuntasan wajib belajar bukan hanya sekedar menyelesaikan sejumlah tahun sekolah, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan. Dengan penuntasan wajib belajar, individu dapat mengembangkan potensi diri, berkontribusi pada pembangunan bangsa, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Kemudian di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai indikator penuntasan wajib belajar. Indikator penuntasan wajib belajar digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu daerah atau negara telah mencapai tujuan memberikan akses pendidikan dasar bagi seluruh warganya. Beberapa indikator utama yang sering digunakan antara lain yang pertama ada angka partisipasi kasar atau biasa disingkat dengan APK. Persentasi jumlah siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang bersekolah, seperti itu. Kemudian yang keduanya ada angka partisipasi murni atau biasa disebut dengan APM. Presentasi jumlah siswa yang hadir secara teratur di sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar. APM yang tinggi menunjukkan tingkat kehadiran siswa yang baik. Kemudian ada tingkat kelulusan. Presentasi siswa yang lulus pada setiap jenjang pendidikan. Tingkat kelulusan yang tinggi menandakan keberhasilan siswa dalam menyelesaikan program studi. Kemudian lama sekolah rata-rata. Rata-rata lama waktu yang dihabiskan oleh siswa di sekolah. Lama sekolah rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa siswa memiliki kesempatan belajar yang lebih lama. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penuntasan wajib belajar diantaranya yaitu faktor ekonomi, seperti kemiskinan, biaya pendidikan, dan ketersediaan pekerjaan anak dapat menghambat akses pendidikan. Kemudian, yang keduanya ada faktor sosial budaya. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, tradisi, dan adat istiadat dapat mempengaruhi keputusan keluarga untuk menyekolahkan anak.
Kemudian juga ada faktor geografis seperti jarak sekolah, kondisi infrastruktur, dan bencana alam dapat menjadi kendala akses pendidikan. Kemudian kualitas pendidikan, kualitas guru, sarana prasarana, dan kurikulum yang relevan juga mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa. Jadi upaya peningkatan penuntasan wajib belajar yaitu diantaranya ada pemberian bantuan biaya pendidikan seperti beasiswa, bantuan buku, dan seragam sekolah dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan seperti melalui pelatihan guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kemudian juga sosialisasi pentingnya pendidikan melalui kampanye dan program-program yang melibatkan masyarakat. Kemudian juga pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan, jembatan, dan sekolah di daerah terpencil. Kemudian program pendidikan non-formal untuk anak yang putus sekolah atau memiliki keterbatasan akses ke sekolah formal. Mengapa penuntasan wajib belajar itu sangat penting? Karena penuntasan wajib belajar sangat penting karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pembahasan ketiga yaitu formula perhitungan indikator wajib belajar. Indikator wajib belajar digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah telah mencapai target wajib belajar. Beberapa indikator yang umum digunakan mengenai yang pertama, angka partisipasi kasar. Rumusnya jumlah siswa yang bersekolah per jumlah penduduk usia sekolah dikali 100%. Penjelasannya menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang terdaftar sebagai siswa di suatu jenjang pendidikan tertentu. Kemudian angka partisipasi murni atau disebut juga dengan APM, rumusnya yaitu jumlah siswa yang bersekolah pada tahun berjalan per jumlah penduduk usia sekolah pada tahun berjalan dikali 100%. Penjelasannya menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang aktif bersekolah pada tahun berjalan. Kemudian tingkat dropout. Rumusnya jumlah siswa yang putus sekolah per jumlah siswa yang masuk sekolah dikali 100%. Penjelasannya menunjukkan persentase siswa yang berhenti dari sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Selain itu, indikator yang lain mungkin digunakan adalah rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, atau kelas per ruang atau kelas per guru. Kemudian tingkat pelayanan sekolah, ketersediaan fasilitas, kualitas guru, dan lain-lain. Kemudian kepadatan penduduk, pengaruh jumlah penduduk terhadap akses pendidikan. Untuk catatan, usia sekolah bervariasi tergantung jenjang pendidikannya, semisal SD, SMP, atau SMA. Datanya diperoleh dari sensus penduduk, data sekolah, dan data lainnya yang relevan. Kemudian interpretasi APK dan APM tinggi menunjukkan capaian wajib belajar yang baik. Kemudian tingkat dropout rendah menunjukkan sedikit siswa yang putus sekolah. Kemudian rasio yang ideal menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Kemudian tujuan perhitungan, evaluasi mengenai sejauh mana program wajib belajar berhasil. Kemudian perencanaan, membantu dalam merancang program peningkatan mutu pendidikan. Dan pengambilan kebijakan, memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan di bidang pendidikan. Untuk rumus yang kedua, rumus berdasarkan jumlah jam belajar. Indikator wajib belajar sama dengan jumlah jam belajar yang diselesaikan per jumlah jam belajar yang diharapkan dikali 100%. Contohnya, seorang siswa diharapkan menyelesaikan 40 jam belajar untuk mata pelajaran matematika dalam satu semester. Siswa itu berhasil menyelesaikan 35 jam belajar. Nah, jadi indikator wajib belajar sama dengan 35 jam per 40 jam dikalikan 100% sama dengan 87,5%. Seperti itu. Kemudian ada rumus berdasarkan kehadiran siswa.
Jadi indikator wajib belajar sama dengan jumlah hari hadir per jumlah hari sekolah dikali 100%. Contohnya, jumlah hari sekolah dalam satu semester adalah 100 hari. Seorang siswa hadir selama 95 hari. Indikator wajib belajar sama dengan 95 hari per 100 hari dikalikan 100% sama dengan 90%. Nah, yang ketiga, rumus berdasarkan pencapaian hasil belajar. Indikator wajib belajar jumlah kompetensi yang dicapai per jumlah kompetensi yang diharapkan dikali 100%. Contohnya, dalam satu semester, seorang siswa diharapkan mencapai 10 kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa tersebut berhasil mencapai 8 kompetensi. Nah, jadi indikator wajib belajarnya sama dengan 8 kompetensi per 10 kompetensi dikalikan 100% sama dengan 80%, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada rumus gabungan. Indikator wajib belajar sama dengan bobot 1 dikali presentasi jam belajar ditambah bobot 2 kali presentasi kehadiran ditambah bobot 3 kali presentasi pencapaian hasil belajar. Nah, contoh, bobot untuk presentasi jam belajar sama dengan 0,3, bobot untuk presentasi kehadiran sama dengan 0,4, bobot untuk presentasi pencapaian hasil belajar sama dengan 0,3, presentasi jam belajar sama dengan 80%, presentasi kehadiran sama dengan 90%, presentasi pencapaian hasil belajarnya sama dengan 70%. Jadi indikator wajib belajarnya sama dengan 0,3 dikali 80% ditambah 0,4 dikali 90% ditambah 0,3 dikali 70% sama dengan 80%. Kemudian berikut adalah beberapa kesimpulan dari penuntasan wajib belajar. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wajib belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses pendidikan dasar dan menengah kepada semua warga negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Kemudian, mendorong partisipasi masyarakat. Penuntasan wajib belajar mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik sebagai tenaga kerja terampil maupun sebagai warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Kemudian, memperkuat fondasi pendidikan. Penuntasan wajib belajar merupakan fondasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Kemudian, peningkatan kesejahteraan. Pendidikan yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga. Penuntasan wajib belajar diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, kesadaran dan partisipasi. Penuntasan wajib belajar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Namun, penuntasan wajib belajar bukan hanya tentang menyelesaikan pendidikan formal. Lebih dari itu, penuntasan wajib belajar juga harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Seperti guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan profesional, dan pemberian insentif. Lalu, memperbarui kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kemudian, meningkatkan akses, menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak di daerah terpencil, dan anak-anak penyandang disabilitas. Penuntasan wajib belajar merupakan langkah penting dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing. Baik, mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.